Saudara, aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat masih terus bergulir di sejumlah daerah. Menariknya, aksi damai kali ini disertai dengan bakti sosial seperti pembagian bahan pokok dan cek kesehatan gratis. Cara damai. Pelajar dan mahasiswa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar aksi mimbar bebas di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu sore. Dalam orasinya, mereka menolak tindakan represif aparat, menuntut pengesahan RUU perampasan aset, dan meminta DPR evaluasi total. Namun tak hanya orasi, dalam aksinya mereka juga melakukan bakti sosial dengan membagikan bahan pokok gratis serta menggelar cek kesehatan gratis bagi warga yang melintas. Aksi demo yang tak biasa ini bertujuan untuk menghapus kesan buruk masyarakat akan aksi-aksi mahasiswa. Lebih baik ini daripada kemarin. Lebih senang ya? Lebih senang. Sebetulnya kan saya jualan dompet, Mas. Dompet keliling itu loh. Terus saya naik bis kok ada sembako itu loh. Terus saya turun sama ngecek darah saya, normal saya. Perihal aksi-aksi yang kemarin yang dinilai rusuh, yang dinilai merusak fasilitas umum, kita tampil beda di sini. Kita tampil ada inovasi, dari salah satunya ya tadi cek kesehatan gratis, lapak baca, kemudian ada pembagian sembako gratis. Yang harapannya memang ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Aksi serupa dilakukan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berbagi 500 paket bahan pokok. Mereka membagikan paket berisi beras, sayur, tahu, dan tempe kepada warga yang melintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, di antaranya pengemudi ojek online, pengemudi becak, hingga pemulung. Mereka menilai aksi ini lebih sejuk dan tidak mengganggu aktivitas warga, serta bisa meringankan beban masyarakat. Ya lebih bagus, Mas. Kalau demo sih boleh, Mas, cuman jangan sampai anarkis lah. Tetap menghargai aspirasi, saya kira kita kedepankan evaluasi diri, kita kedepankan saling menahan diri, kita kedepankan keutuhan, kekokohan, kebersamaan dalam rangka kesatuan NKRI, itu yang lebih utama. Selain untuk menyampaikan suara serta kegelisahan masyarakat, aksi ini juga sebagai bentuk kepedulian kampus untuk menebarkan manfaat melalui aksi nyata dan komitmen menghadirkan kedamaian di tengah lingkungan kampus dan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Saudara, jelang deadline 17+8, tuntutan rakyat, gelombang demonstrasi justru diwarnai tudingan kriminalisasi aktivis. Dari jatuhnya korban, aksi viral di media sosial, hingga tuduhan polisi bertindak berlebihan. Benarkah ada penumpang gelap di balik aksi massa dan seberapa transparan aparat dalam menangani penangkapan? Adisti Larasati membahasnya bersama penasihat Kapolri Arianto Sutadi dan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Soal penangkapan dan penahanan. Nah ini saya sudah ada dua nih. Iya, saya coba tanyakan. Iya betul. Tadi saya dari Polda Metro Jaya juga, saya habis menandatangani surat penangguhan penahanan gitu, surat jaminan lah kira-kira gitu, yang mudah-mudahan dipertimbangkan, mudah-mudahan dibebaskan gitu. Tapi kelihatannya ada usaha untuk mentarget aktivis yang dianggap mengobarkan seruan untuk demonstrasi, bahkan seruan untuk menyerang polisi misalnya gitu. Penangkapan kemarin itu saya tanyakan apakah sudah memenuhi unsur bukti, sudah, dan malah berlebih. Karena bukan hanya 2, tapi sudah ada 4 kan alat bukti. Jadi petunjuk, kemudian saksi ahli, barang bukti. Itulah yang dilakukan penangkapan untuk itu. Persen saya yakin enggak. Yakin. Enggak ada. Nah, ini yang saya kira harus dipertimbangkan oleh pihak kepolisian untuk katakanlah membebaskan mereka atau menangguhkan penahanan mereka atau bahkan menerbitkan penghentian penyidikan gitu. Kalau tidak, ini polisi akan dilihat sebagai pihak yang mengkriminalisasi aktivis, mengkriminalisasi peran aktivis masyarakat sipil. Dan istilah kriminalisasi itu selalu sering saja terjadi ya, karena penafsiran daripada pihak yang menyatakan bahwa itu tidak memenuhi unsur ya, tapi dipaksakan menjadi dikriminalkan kan gitu ya. Itu kan isu kriminalisasi gitu kan. Dan strategi inilah Pak, saya kalau boleh saya sampaikan, ini memang didesain oleh itu tadi, penggerak itu tadi ya, sudah tahu tuh modus-modus bagaimana cara membuat kita itu berbenturan. Komnas HAM mencatat ada 10 orang meregang nyawa dalam periode 25 Agustus sampai akhir Agustus kemarin gitu ya, karena aksi unjuk rasa. Perlukah tim gabungan pencari fakta? Kalau saya perlu. Karena gini, sekarang kan sudah
publik umum kebanyakan kan sudah tidak percaya dengan kejujuran daripada aparat. Yang tidak percaya bukan hanya polisi saja, sampai hakim pun nggak dipercaya sekarang kan. Seberapa yakinkah Anda kemudian 17+8 ini bisa terpenuhi semuanya? Waduh, kita lihat nanti deh ya. Peningkatan kesadaran yang positif sekarang itu. Nah, kalau di tingkat negara saya agak skeptis gitu. Kalau di tingkat masyarakat saya lihat banyak perubahan positif. Kalau di tingkat atas nih berat. Selengkapnya Anda bisa saksikan On Point with Adisti Larasati hanya di kanal YouTube Kompas TV. Dan saudara, hari ini adalah tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17+8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial. Kemarin, para pegiat sosial bertemu langsung dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada anggota DPR. "17+8 tuntutan rakyat tengah menjadi perhatian. Digagas sejumlah pegiat media sosial, tuntutan ini menjadi rangkuman berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat menyikapi berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini. Pada 4 September, sejumlah pegiat diantaranya Jerome Pauline, Ferry Irwandi, Andovi Dalopes, Jovial Dalopes, Fathia Izzati, dan Andita F. Utami menyambangi gedung DPR. Mereka menyampaikan dokumen fisik 17+8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang berbeda. 17 tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat waktu hingga Agustus 2026. Tak hanya ke DPR, tuntutan 17+8 juga ditujukan ke Presiden, TNI, dan Polri. 13 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum digubris. Beberapa di antaranya yang mundur. Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru 1. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah. Oleh karena itu hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Perwakilan DPR RI Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menerima langsung dokumen 17+8 tuntutan rakyat. Andre pun menandatangani surat serah terima. Andre dan Rieke bilang pimpinan DPR sedang bekerja untuk mengevaluasi tunjangan dan kinerja anggota. Sampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap setidaknya bagi saya pribadi. Dan tentu saja kami juga mohon dukungan karena ini juga lagi rapat resmi. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan Kemendag. Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. 17 tuntutan memiliki tenggat 1 minggu karena dinilai bisa dipenuhi para pemangku kebijakan sesegera mungkin. Beberapa di antaranya yaitu bentuk tim investigasi independen, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi, bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi anggaran DPR, sanksi tegas anggota yang bermasalah, bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi hingga terkait kesejahteraan tenaga kerja. Sementara tuntutan dengan tenggat waktu 1 tahun diantaranya meminta reformasi DPR besar-besaran, reformasi perpajakan, sahkan RUU perampasan aset, reformasi kepolisian, hingga tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, pimpinan DPR menemui perwakilan mahasiswa di dalam gedung DPR pada 3 September. Mahasiswa langsung diterima Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad. Mahasiswa menuntut dibentuknya tim investigasi untuk mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa.
Mahasiswa juga menuntut DPR segera mencabut tunjangan fantastis anggota dewan dan sahkan RUU perampasan aset. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, nah itu termasuk yang di dalam 17+8. 17+8 tuntutan rakyat diharapkan mampu menampung, mengkurasi, menyatukan, dan menyampaikan berbagai aspirasi dari beragam lapisan. Tuntutan ini juga dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat bagaimana situasi di DPR di hari tenggat waktu 17 tuntutan. Akan kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Julian Fernando dari gedung DPR Jakarta. Okta, selamat siang Okta. Ya, Bella. Ya, Okta, apakah ada kegiatan unjuk rasa di sana dan bagaimana perkembangan soal 17 tuntutan yang tenggat waktunya hari ini? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Saat ini kalau kami pantau situasi di area depan gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta memang relatif kondusif, tidak terlihat adanya aksi massa begitu seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian tadi juga kami sempat memantau di area belakang atau di gerbang Pancasila, itu juga sama, situasinya masih relatif sepi, relatif kondusif, dan juga untuk lalu lintas juga ramai lancar di area depan. Ini memang tidak ada rekayasa lalu lintas maupun juga penutupan jalan begitu. Kemudian untuk pengamanan ini memang masih ketat Bella dan juga saudara. Jadi memang kalau kami pantau sejak pagi hari tadi, ini petugas gabungan termasuk juga Brimob tadi di dalam juga sudah bersiaga, termasuk juga kendaraan taktis yang disiagakan. Benar sekali Bella bahwa hari ini diketahui menjadi tenggat waktu dari tuntutan rakyat 17+8 imbas dari adanya gelombang unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 kemarin. Tuntutan ini disusun dari aspirasi masyarakat diwakili oleh sejumlah aktivis maupun juga pengaruh atau influencer. Dan mengapa dikatakan tenggat waktu? Karena memang di poin 17+8 ini, 17 poinnya ini merupakan tuntutan dalam jangka pendek, jadi artinya harus bisa direalisasikan pada hari ini atau 5 September 2025, sementara untuk tuntutan jangka panjang, yaitu +8-nya itu punya tenggat waktu sampai 31 Agustus 2026. Tuntutan ini juga sudah diserahkan kepada pihak DPR, yaitu diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade dan juga anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga diketahui mengatakan bahwa tuntutan 17+8 ini juga dibahas dalam pertemuan pimpinan fraksi di DPR. Jadi tentu kita nantikan bersama seperti apa respon maupun juga tanggapan begitu dari pihak DPR karena diketahui ini merupakan tenggat waktu, begitupun juga respon dari masyarakat. Bella? Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan Julian Fernando langsung dari DPR. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, saudara, kenaikan harga beras jenis pra, medium, dan premium dirasakan sejumlah pedagang dan pembeli di Pasar Enjo, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Melonjaknya harga membuat pembelian menurun. Juga ada informasi tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban helikopter yang jatuh pada 1 September di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Proses evakuasi sempat terhambat cuaca buruk dan medan berat yang harus dilalui tim pencarian dan penyelamatan melalui jalur darat.